ganti background dulu Bu Nit. Siap. Sebentar. Baik. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai kegiatan seri berbagi kali ini. Sebelumnya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan bertemu muka, bertatap wajah di walaupun dalam suasana dalam jaringan begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan seri berbagi budaya positif. Izin saya share screen dulu ya Bapak dan Ibu. Punten Bapak dan Ibu sudah terlihat? Sudah Bu, sudah ada? Sudah. Iya. Sebentar. Baik, Bapak dan Ibu, di sini yaitu sesi berbagi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sesi berbagi ini merupakan tugas prasyarat untuk melanjutkan ke modul berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nita Aprianti. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas A unit kerja, yaitu dari UPTD SDN 2 Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Di sini fasilitator saya yaitu Bapak Arif Diana Nugraha dan pengajar praktiknya yaitu Bapak Muhammad Ajat Sudrajat. Sebelum saya lanjutkan, di sini saya meminta Bapak dan Ibu untuk menyebutkan satu kata yang menggambarkan diri Bapak atau Ibu. Boleh di kolom chat atau boleh disampaikan secara langsung. Silahkan Bapak dan Ibu menyebutkan satu kata saja yang mencerminkan Bapak dan Ibu. Barangkali ada yang mau mengutarakan secara langsung, mangga. Ada? Itu saya udah raise hand, Ibu. Oh iya, mangga. Ibu Sri Agustin dipersilahkan. Satu kata yang menggambarkan diri Bapak atau Ibu. Dipersilahkan Ibu Sri Agustin terlebih dahulu. Semangat. Semangat.
Apa alasan Ibu Sri memilih kata semangat? Agar kita bisa selalu melakukan kegiatan dari hati. Jadi kita harus semangat dulu itu, Ibu. Oh iya, terima kasih banyak Ibu Sri. Beri tepuk tangan untuk Ibu Sri. Selanjutnya di sini ada Ibu Linda Rahmawati. Kepada Ibu Linda Rahmawati silahkan. Satu kata yang menggambarkan diri dari Ibu Linda, apa? Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Soalnya sinyalnya putus-putus, mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Satu kata Ibu. yang menggambarkan diri saya, sabar. Sabar. Baik, apa alasan Ibu Linda memilih kata sabar? Karena untuk menjadi seorang pendidik, sabar itu sangat penting. Sangat penting, luar biasa sekali ya. Jadi untuk menjadi seorang pendidik itu tidak terlepas dari kata sabar. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Linda, terima kasih. Selanjutnya satu orang lagi. Baik, Ibu Sri Rohaini, Ibu Kepala Sekolah Ibu Sri Rohaini, dipersilahkan Ibu, mikrofonnya dinyalakan dulu Bu. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Baik Ibu, mengapa Ibu memilih kata pantang menyerah? Dalam hidup ini, apapun yang terjadi, kita tidak boleh pernah menyerah. Harus selalu semangat dan pantang menyerah. Baik, terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali. Kata-kata yang menggambarkan diri dari Bapak Ibu itu mudah-mudahan akan selalu menjadi motivasi kita dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik Bapak dan Ibu, saya hanya buka 3 kesempatan untuk langsung mengkomunikasikan. Yang lainnya ini banyak juga ya yang ada di kolom chat. Ibu Hani metamorfosis, kemudian ada Ibu Mumut yaitu sabar. Tadi sama berarti dengan Bu Linda ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan berbagi materi mengenai disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau memberitahu. Namun saya yakin materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini semuanya sudah Bapak dan Ibu lakukan. Hanya saja saya sedikit berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Yang pertama, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin ini diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, juga hukuman yaitu punishment. Selanjutnya, kita sebagai seorang pendidik yaitu memiliki tujuan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Bahwa nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Selanjutnya, bahwa setiap perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan nilai-nilai kebajikan universal ini meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini merupakan seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan rasa ingin diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan penguasaan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Atau artinya ketika mereka tidak sesuai, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang terlewatkan. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia ada 5 ya Bapak Ibu. Yang paling pertama itu adalah bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, saya akan mendetailkan dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah, yang pertama, bahwa kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, di sini kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan dan bisa membuat pencapaian, diakui juga dihormati.
Selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, kebebasan ini merupakan kebutuhan untuk bebas, akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi ataupun menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Dan yang terakhir, ini adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, biasanya kebutuhan akan kesenangan ini untuk mencari kesenangan seperti bermain dan tertawa. Nah, bayangkan saja ketika misalnya Bapak dan Ibu, jika hidup ini tanpa sesuatu hal yang menyenangkan, apa yang akan terjadi? Nah, kalau menurut saya betapa menyedihkan ya, karena saya yakin setiap orang pasti memiliki titik suatu kesenangan yang berbeda-beda. Jadi senangnya itu ada di poin yang seperti apa dan bagaimana itu akan berbeda dari setiap individu begitu. Nah, di sini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Berarti ada motivasi dari luar dan dari dalam. Nah, untuk motivasi yang pertama yaitu dari luar. Artinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sama ya, jadi ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita berharap adanya penghargaan, nah itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah, selanjutnya kalau motivasi intrinsik itu yang ada pada diri kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, selanjutnya di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu terjadi tidak terencana atau secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu ciri-ciri dari hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, selanjutnya di sini ada restitusi. Nah, restitusi ini itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini yang tadi sudah dibacakan ya Bapak Ibu, bahwa motivasi eksternal dan motivasi internal itu ada kategori identitas gagal. Nah, identitas gagal ini perilaku kontrol negatif, yaitu perilaku kontrol negatif diantaranya bahwa guru itu sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian kalau identitas yang berhasil atau sukses, di sini ada perilaku kontrol positif, diantaranya guru itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, kemudian motivasi dari diri yaitu sebagai manajer. Nah, ini contohnya guru berbuat
menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu berarti posisi gurunya sebagai penghukum. Nah, selanjutnya ada yang pembuat merasa bersalah, misalnya dengan berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah, selanjutnya untuk posisi sebagai teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan posisi sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi sesuai fakta atau data yang ada. Dan yang terakhir yaitu sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau alasan-alasan mengapa bisa terjadi. Nah, ini contohnya ketika guru ada di posisi sebagai penghukum. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan apa misalnya. Nah, kalau misalnya posisi gurunya sebagai pembuat rasa bersalah, maka dia akan mengatakan kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak gitu. Nah, kalau posisi sebagai teman, lakukan untuk bapak dan ibu ya sudah, nanti bapak dan ibu akan bantu menyelesaikan, tapi jangan diulangi, misalnya seperti itu sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau itu misalnya apa peraturannya, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang gitu. Nah, dan yang terakhir posisi sebagai manajer, misalnya apa yang kita yakini, apakah kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa di kelas itu harus seperti apa, kalau kamu meyakininya, kamu memperbaikinya bagaimana, seperti itu. Nah, maka dari hasil posisi kontrol yang tadi, kalau kita sebagai penghukum, maka hasilnya itu ya anak-anak biasanya akan memberontak ya, bahkan kadang-kala ada yang dendam gitu. Nah, kemudian kalau misalnya hasil dari pembuat rasa bersalah, maka biasanya akan menyembunyikan ya, atau anak-anak itu cenderung ke berbohong. Nah, kalau misalnya sebagai teman, sebetulnya nanti mereka ketergantungan juga gitu. Kemudian kalau sebagai pemantau, yaitu menyesuaikan bila diawasi. Nah, kalau misalnya posisi kita sebagai manajer, maka itu akan lebih menguatkan karakter dari siswanya. Ini masih sama ya, lanjutan dari yang tadi. Nah, di sini ada forum diskusi, Bapak Ibu boleh mikrofonnya dinyalakan. Silahkan mikrofonnya dinyalakan sebelum dilanjutkan. Mikrofonnya dinyalakan saja. Nanti boleh langsung dijawab aja ya, tidak usah buka antrian dulu Bapak dan Ibu. Nah, di sini mari kita berlatih hukuman atau konsekuensi termasuknya. Nah, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman, luar biasa, betul. Selanjutnya yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, misalnya nyoret-nyoret pakai tip X, harus dibersihkan. Masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Luar biasa, betul, konsekuensi. Bagus sekali tingkat fokusnya ya, konsentrasi sekali. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul. Poin yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi.
Betul, luar biasa sekali. Dan yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Hukuman. Kompak sekali. Masya Allah, terima kasih banyak. Sudah sangat kompak. Dilanjutkan ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini 5 posisi kontrol guru. Tadi sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Iya. Nah, contohnya Bu, pernyataan-pernyataan ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kan menghardik gitu ya Bu ya. Maka ini posisinya sebagai penghukum. Nah, yang kedua, misalnya kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan biasanya anak merasa bersalah. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu dan bapak, kamu pasti bisa. Nah, itu kan lebih ke kayak ke teman Bu ya. Dan yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Atau misalnya apakah kamu ingin mendapatkan poin plus gitu. Nah, itu kan pemantau ya Bu. Nah, dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kan kita lebih menanyakan alasan kepada siswa. Maka itu posisi kita sebagai manajer. Sebetulnya semua posisi kontrol ini pasti sudah dilakukan setiap hari. Hanya saja kadang kita melakukannya, oh yang sudah saya lakukan itu termasuk kemana ya gitu. Nah, semuanya juga dalam rangka mendisiplinkan siswa. Nah, selanjutnya nih, mari berlatih penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, kasusnya Bapak Ibu ya, di sini saya mengambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu? Berarti posisinya sebagai apa, Bu? Membuat merasa bersalah. Luar biasa, betul. Yang kedua, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, posisinya berarti sebagai apa Bu? Teman, betul. Yang ketiga, hormat pada bendera selama 1 jam. Penghukum. Yang keempat, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa Bu? Yang paling baik itu Bu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Manajer. Tahu gitu. Betul, manajer. Yang terakhir, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya setelah upacara kamu beli atribut untuk operasi. Pemantau. Baik. Luar biasa sekali. Tidak terasa ya, ternyata sudah mau 30 menit. Saya waktunya hanya 40 menit. Ada contoh kasus dulu ya, Bu. Di sini bahasa Inggris Bu Ratna ya, yang basicnya bahasa Inggris nih. Saya ganti namanya Bu Ratna, mohon izin. Ibu Ratna sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Pajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Pajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Pajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Pajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana,
duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Ratna, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Ratna pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Nah, dari kasus Ibu Ratna ini, kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Ratna dalam pendekatannya kepada Fajar? Saya minta raise hand ya Bu, yang menjawab perwakilan satu orang. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Bu Ratna dalam pendekatan kepada Fajar kira-kira? Posisi pembuat merasa bersalah. Oke, Ibu Sri Ibu Sri Agustin apa Bu? Posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah. Kenapa Ibu Sri bisa mengatakan bahwa posisi kontrol yang dilakukan oleh Bu Ratna itu posisi pembuat merasa bersalah? Terlihat dari apa Bu? Dari kalimat saya sudah capek-capek mengajari itu. Coba ini Benar kita enggak ya? berbagi ya Bu, sebetulnya jawaban yang paling tepat itu yang mana kita sama-sama menganalisis dari sebuah kasus. Nah, Iya. di sini Kadang iya betul. Nah, ternyata pembuat merasa bersalah lebih dominan ke pembuat merasa bersalah karena terlihat dari kata-kata "ayo Fajar, makanya jangan Iya. tidur-tiduran." Ya Bu Jadi ya, itu ya. dalam Lain kali dalam perhatikan. satu kasus ada beberapa posisi kontrol. Iya, tidak mesti satu begitu Bu ya. Betul. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ayo, silahkan. Ibu siapa? Nomor 2. Dipersilahkan. Ibu Teti ya. Bu Teti, mangga Bu Teti. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ya, menurut saya ya, Ya, Bu. kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar itu adalah kebutuhan perhatian dari keluarga terdekat. Jadi Berarti keluarga terdekat itu kan mempengaruhi perilaku daripada Fajar itu sendiri. Berarti kasih sayang. kasih sayang Kasih Bu ya? sayang, kurang kasih sayang. Iya. Kasih sayang. Oke, baik kita lihat. Nah, kebutuhan yang diperlukan Fajar yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima ya, Bu. Oke, ya intinya mah butuh kasih sayang lah seperti itu. Betul, luar biasa sekali Ibu Teti, terima kasih banyak. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bila mana Ibu Ratna mengambil posisi sebagai pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Bu Ratna? Misalnya pertanyaan yang seperti apa? Mangga, siapa ya yang sudah raise hand? Ayo. Menanyakan mungkin apa yang membuat Boleh Bu Teti, bagaimana nah kira-kira nih kalau misalnya Bu Ratnanya itu posisi sebagai pemantau, kira-kira apa yang akan Bu Ratna katakan kepada Fajar, Bu? jadi posisi sebagai pemantau ya. Ya, Bu Ratna sebagai pemantau kira-kira Ya. Bu Ratna akan berbicara seperti apa gitu, Bu? Jadi menanyakan secara detail ya tentang apa alasan dia yang membuat keseharian dia belajar itu sering ngantuk gitu. Oke, baik Bu, kita Jadi menanya secara pribadi dari hati ke hati ya, Bu. dari hati ke hati, ya seperti itu.
Baik. Nah, berarti kira-kira misalnya Pajar, tahukah kamu kewajiban sebagai siswa itu apa? Atau mungkin tadi kata ibu nanya dari hati ke hati tuh, apakah kamu tahu konsekuensinya terhadap apa yang kamu lakukan? Atau mungkin apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris, nilainya seperti apa gitu ya Bu? Atau benarkah Pajar kamu tidur-tiduran dan acuh tak acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban sebagai siswa? Nah mungkin lebih dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari hati ke hati gitu ya kalau menurut Bu Teti tadi. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Nah, kalau posisinya kita sebagai kepala sekolah, kemudian terjadi sesuatu hal yang tadi terjadi antara Bu Ratna dan Pajar, kira-kira apa yang akan dilakukan? Mangga Bu, siapa yang mau mewakili? Ibu Sri Agustin, mangga. Sepertinya Ini sudah aja, Bu. siap. Pakai segitiga restitusi. Oke. Pakai segitiga restitusi. Bisa dijelaskan, Bu? Jadi ketika anak mengalami suatu masalah atau problem, kita bisa melakukan segitiga restitusi di mana kita akan tahapan di dalamnya adalah ada validasi tindakan salah dan ataupun bisa langsung menanyakan keyakinan yang telah mereka sepakati di kelas sebelum memulai pembelajaran tuh Bu. Kita kan buat keyakinan terus dulu. Nah, kalau misalkan kasusnya ringan, maka kita boleh langsung menanyakan keyakinan kelas yang mereka miliki, yang mereka sepakati sebelumnya. Karena sesungguhnya keyakinan kelas kan istilahnya itu merupakan motivasi intrinsik dari dalam yang sudah mereka yakini. Jadi keyakinan dari dalam yang tidak ada terpengaruh oleh yang lain. Kalau misal keyakinan dari ekstrinsik, maka keyakinan tersebut tentu akan bisa berubah-ubah gitu Ibu. Iya, terima kasih banyak. Juga, misal guru dan kepala sekolahnya bisa melakukan coaching tuh Bu untuk supervisi akademik untuk memecahkan masalah kasus dari Fajar tersebut gitu. Iya, baik. Terima kasih. Akan menjadi bahan masukan ya Bu. Terima kasih banyak untuk kasus Bu Ratna dan Fajar ini. Nah sebetulnya salah satu dari sekian banyak jawaban ya Bu, mungkin kita juga bisa mencari tahu latar belakang home visit ya Bu. Iya, home visit. Jadi latar belakang siswa latar belakang Pajar itu seperti apa sehingga di sekolahnya seperti itu kan tidak terlepas dari lingkungan di rumahnya gitu ya. Nah itu bisa dengan melakukan home visit. Nah kemudian selain itu juga kita melakukan bimbingan gitu ya secara intensif dengan siswa tersebut karena kita sebagai fasilitator atau memfasilitasi lah gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Bu. Saya lanjutkan dulu ya. Nah, di sini selanjutnya itu keyakinan kelas. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan yang universal, yang umum, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, dan semua warga sekolah harus dilibatkan pada saat membuat keyakinan kelas. Nah, misalnya keyakinan kelas yang pertama harus ibadah tepat waktu kalau misalnya ada pelaksanaan sholat berjamaah di sekolah, kemudian harus sopan dan santun, menghargai guru dan teman, datang ke sekolah tepat waktu gitu. Nah sebetulnya keyakinan kelas ini
Itu sangat sederhana sekali, namun kadangkala kalau terlalu banyak juga kan siswa lupa gitu. Jadi sebetulnya tips dan trik untuk membuat keyakinan kelas ini adalah yang mudah diingat, singkat, padat, dan jelas begitu. Saya rasa kalau untuk keyakinan kelas, Bapak dan Ibu semuanya juga pasti sudah membuat di awal tahun pelajaran itu pasti sudah membuat keyakinan kelas untuk misalnya 1 semester ke depan atau 1 tahun ke depan. Nah, selanjutnya di sini yaitu segitiga restitusi. Nah, ini seperti yang tadi Ibu Sri ungkapkan ya, bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada siswa itu bisa dengan melakukan segitiga restitusi, di mana restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, yaitu yang pertama dengan cara menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas, misalnya dengan mengatakan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Nah, itu untuk menstabilkan identitas dari siswanya dulu. Nah, yang kedua itu ada validasi tindakan yang salah. Misalnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang baik, yang lebih buruk lagi ya. Oh, ini maaf ada salah ketik kayaknya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang ketiga menanyakan keyakinan. Di akhir biasanya apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang biasanya kalau di tingkat SD itu banyak berantemnya gitu ya, Bu. Nah, saya mohon koreksi juga, mohon tanggapan dari Bapak dan Ibu dari apa yang saya lakukan dalam segitiga restitusi ini. Duduk Satria. Bapak dan Ibu, mohon maaf ini videonya suaranya terdengar tidak, Pak Bu? Terdengar, Bu. Terdengar? Dengar, Bu. Terdengar ya. Saya play lagi ya. Ini contoh saya dalam menghadapi kasus di kelas 6, Bu ya. Apa kabar hari ini, Satria? Sehat, alhamdulillah ya. Satria tahu nggak kira-kira dipanggil oleh Ibu ke sini ada apa? Jadi Satria dipanggil oleh Ibu karena ada yang ingin Ibu sampaikan. Ya. Satria ada masalah apa di kelas kira-kira? Enggak ada. Benar, enggak ada. Oke. Satria tidak usah takut. Ya, kemudian kamu juga tidak usah tegang, tenang saja. Ibu memanggil Satria ke sini. Ibu hanya ingin meluruskan karena Ibu mendapatkan laporan dari teman-teman. Ya, jadi Satria jangan takut. Silakan. Bicarakan ke Ibu sebetulnya ada apa, karena Ibu mendengar katanya Dapak menangis. Betul. Kenapa Dapak sampai menangis? Bapak tidak mau bekerja sama. Oh, Dapaknya tidak mau bekerja sama. Lalu apa yang Satria lakukan kepada Dapak? Lalu Satria memukul Dapak. Satria memukul Dapak. Apanya yang dipukul? Punggungnya. Ya, baik ya. Jadi Satria, Ibu tidak menyalahkan Satria. Ya, Ibu juga tidak menyalahkan Dapak. Justru Ibu memanggil Satria ke sini karena Ibu ingin meluruskan dulu dengan Satria.
Satria. Nah sekarang kan ibu udah tahu ya bahwa Dapa menangis itu oleh Satria dipukul gitu ya, dengan alasan Dapa tidak mau bekerja sama begitu. Nah lain kali ya, kalau misalnya ada anggota kelompok yang tidak mau bekerja sama, nggak boleh memukul ya. Satria tahu kan memukul itu baik atau tidak? Tidak. Nah, Satria masih ingat ya dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bahwa di kelas itu harus bagaimana? Masih ingat? Masih. Harus saling ngapain? Harus saling menghormati. Kemudian harus saling menghargai juga ya. Nah, karena sekarang Satria sudah tahu, kira-kira nih apa yang akan Satria lakukan kepada Dapa setelah dari ruangan itu? Meminta maaf. Mau meminta maaf. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Satria ya atas kerendahan hati Satria mau memohon maaf kepada Dapa. Semoga nanti saat ibu masuk ke kelas kalian sudah seperti biasa lagi ya. Oke, terima kasih banyak Satria, boleh kembali ke kelasnya. Baik, Bapak dan Ibu, itu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Masih sangat banyak kekurangan sebetulnya, hanya saja saya berusaha sedikit demi sedikit menerapkan apa yang sudah saya dapatkan seperti itu. Nah, selanjutnya di hari berikutnya atau beberapa hari setelah berdiskusi dengan siswa tersebut, kita juga meminta tanggapan bahwa bagaimana nih tanggapan dari siswa tersebut setelah berdiskusi. Nah, ini contohnya tanggapan dari siswa yang tadi saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Putra Pratama. Saya siswa kelas 6. Saya ingin memberikan tanggapan setelah berdiskusi dengan Bu Nita. Saya merasa lebih lega karena saya menjadi tahu bahwa saya harus bisa menahan emosi dan saling menghargai sesama anggota kelas, serta melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, itu materi yang dapat saya berbagi ya gitu dengan Bapak Ibu dalam kesempatan ini, yaitu tentang disiplin positif. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, dan saya rasa semuanya sudah melaksanakan, bahkan lebih kompleks dari apa yang saya lakukan gitu, karena ini masih tahap belajar sedikit demi sedikit. Kemudian saya juga selalu meminta koreksi kepada rekan sejawat bahwa apa yang saya lakukan itu sudah sesuai atau tidak begitu. Nah, kemudian saya juga selalu mengevaluasi diri lah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau ada hal yang ingin ditanggapi, saya persilahkan. Ada Bapak dan Ibu, mangga. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan. Dari kesepakatan awal saya hanya meminta 40 menit, ternyata waktunya sampai 49 menit, lebih 9 menit. Mohon maaf sekali sudah mengganggu waktu istirahatnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa saya laksanakan dengan baik, dan saya tetap meminta masukan, tanggapan yang lebih baik lagi dari Bapak dan Ibu. Baik, mungkin
Itu saja sebagai refleksi pertemuan hari ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dan Ibu boleh meninggalkan ruang meetingnya. Terima kasih. Izin live ya Bunita. Ya, hatur nuhun partisipasinya. Mangga.
Satria. Apa kabar hari ini Satria? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Satria tahu nggak kira-kira dipanggil oleh ibu ke sini ada apa? Ya. Tidak tahu. Ya. Jadi Satria dipanggil oleh ibu karena ada yang ingin ibu sampaikan. Ya. Ya. Satria ada masalah apa di kelas kira-kira? Enggak ada. Benar, nggak ada. Oke. Satria tidak usah takut ya. Kemudian kamu juga tidak usah tegang, tenang saja. Ibu memanggil Satria ke sini, ibu hanya ingin meluruskan karena ibu mendapatkan laporan dari teman-teman ya. Jadi Satria jangan takut. Silahkan coba Satria bicarakan ke ibu sebetulnya ada apa, karena ibu mendengar katanya Dapa menangis, betul? Betul. Betul. Kenapa Dapa sampai menangis? Bapak tidak mau bekerja sama. Oh, Dapanya tidak mau bekerja sama. Lalu apa yang Satria lakukan kepada Dapa? Lalu Satria memukul Dapa Satria memukul Dapa. Apanya yang dipukul? punggungnya. Punggungnya. Ya, baik ya. Jadi Satria, ibu tidak menyalahkan Satria, ya. Ibu juga tidak menyalahkan Dapa. Justru ibu memanggil Satria ke sini karena ibu ingin meluruskan dulu dengan Satria. Nah, sekarang kan ibu udah tahu ya bahwa Dapa menangis itu oleh Satria dipukul, gitu ya, dengan alasan Dapa tidak mau bekerja sama, begitu. Nah, lain kali ya, kalau misalnya ada anggota kelompok yang tidak mau bekerja sama, nggak boleh memukul ya. Satria tahu kan memukul itu baik atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, Satria masih ingat nggak dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bahwa di kelas itu harus bagaimana? Masih ingat? Masih. Harus saling ngapain? Saling menghormati. Harus saling menghormati. Kemudian harus saling menghargai juga ya. Nah, karena sekarang Satria sudah tahu, kira-kira nih apa yang akan Satria lakukan kepada Dapa setelah dari ruangan ibu? Meminta maaf. Mau meminta maaf. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak Satria ya atas kerendahan hati Satria mau memohon maaf kepada Dapa. Semoga nanti saat ibu masuk ke kelas kalian sudah seperti biasa lagi ya. Oke, terima kasih banyak Satria, boleh kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Putra Pratama. Saya siswa kelas 6. Saya ingin memberikan tanggapan setelah berdiskusi dengan Bu Nita. Saya merasa lebih lega karena saya menjadi tahu bahwa saya harus bisa menahan emosi dan saling menghargai sesama anggota kelas serta melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Agustin, guru kelas 4 dari UPTD SD Negeri 2 Jatimunggul, selaku rekan sejawat Ibu Nita Aprianti, calon guru penggerak angkatan 11. Saya akan merefleksikan kegiatan seri berbagi budaya positif. Saya merasa senang dan antusias sekali dalam kegiatan tersebut, karena kegiatan seri berbagi dapat menambah pengetahuan bagi saya, khususnya pada konsep budaya positif. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, Bu Nita memberikan warna baru di SD Negeri 2 Jatimunggul. Semangat terus Bu Nita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.